apa kabar? Hai Mbak Alma, syukur banget, puji Tuhan baik sekarang, be better daripada sebelumnya dan masih berprogres. Nah, ini keren banget sih Zulfa. Zulfa, kamu cerita dong tentang pergerakan kamu, Female in Action. Ini kayaknya aku denger banyak banget di berita akhir-akhir ini tentang pergerakan Female in Action. Cerita sedikit dong. Oke, thank you ya Mbak Alma ya buat kesempatannya ngobrol hari ini. Aku banyak belajar juga nih teman-teman dari Mbak Alma. Aku jadiin Mbak Alma sebagai mentor aku karena aku juga suka banget digital marketing gitu. Nah, sedikit cerita tentang Female in Action. Jadi Female in Action itu awal mula berdirinya itu as a community, Mbak. Aku tidak pernah terpikir akan membentuk sebuah startup. Bahkan di dalam list dream mimpi aku ketika aku masuk IPB, aku gak pernah mau bergabung di dalam hal woman empowerment gitu. Nggak pernah sama sekali aku tuh ngelis itu gitu. Tapi semakin aku bergerak gitu ya, semakin aku bergerak, mungkin lebih ke ambisi pribadi waktu itu ya, waktu aku muda gitu. Nah di situ aku banyak tuh ngelihat, Zul, kenapa ya perempuan tuh harus kayak gini? Kita tuh sebenarnya hidup di dalam dunia yang patriarki gitu ya. Sadar nggak sadar kita berhadapan sama itu gitu. Apa-apa kalau kebanyakan ngomong dibilang cerewet. Kalau misalnya kita terlalu dominan, ini perempuan susah banget sih gitu diaturnya gitu kan. Terus lagi belum lagi dengan kayak kalau kita pengen mimpi yang gede gitu, ngerasanya pasti saingannya tuh cowok gitu, dan itu kayak cowok lagi yang diprioritasin gitu. Aku tuh ngerasa di situ gitu kan. And then di sisi yang sama teman-temanku tuh aku ngerasa apalagi perempuan ya, perempuan yang mencari jati diri ketika masih mahasiswa. Mungkin Mbak Alma juga pernah merasakan itu gitu. Banyak tuh yang terombang-ambing mencari tujuannya, terus belum lagi kalau misalkan dia pernah mengalami luka batin gitu. Nah, di situ tuh aku banyak ngedengerin cerita-cerita dari teman-teman aku gitu. Di saat itu mereka awalnya tuh cerita doang ya, cerita Zul gimana dong kasih gue energi nih, kasih gue masukan gitu. Aku dengan senang hati memberikan masukan itu. Bahkan aku berpikir kalau aku keren sendiri, kayaknya itu bukan value aku gitu. Justru ada banyak lagi nih perempuan yang dia tuh pengen speak up, pengen bersinar gitu. Tapi karena 1, 2, 3 alasan, ya itu tuh nggak bisa ngeyakinin dirinya sendiri gitu. Nah akhirnya Mbak, aku di situ uh, mikir sama salah satu partnerku, gimana kalau kita bikin gerakan ya? Kalau kebanyakan kan perempuan tuh, pemberdayaan perempuan ibu-ibu gitu ya semuanya gitu kan. Tapi kok nggak ada gitu ya jiwa muda yang itu tuh harusnya passionate gitu kan, nggak insecure, yakin akan mimpinya gitu kan. Oke gitu, ayo kita bikin gitu. Mulai tuh aku di situ awalnya jadi aktivis kampus sebenarnya. Aku gabung BEM juga, kemudian aku juga dinobatin jadi salah satu mahasiswa berprestasi di fakultasku di bagian bisnis. Nah, itu jadi satu kekuatan tuh untuk aku coba influence teman-teman kayak kamu bisa loh, you can do that gitu. Awalnya dari IPB menjajar ke UI, menjajar ke ITB, terus akhirnya kayak wow, ini tuh jadi satu hal yang besar loh. Ini jadi impactful banget gitu. Akhirnya melebar lah member Female Action gitu, Mbak. Dan di situ makin aku kira ya Mbak, permasalahan perempuan tuh hanya sekedar dia nggak berani. Ternyata kompleks. Yeah. Kompleks banget kompleksnya. Dan aku di awal-awal melakukan pergerakan itu sedikit kaget karena ada perempuan yang dia pernah kena pelecehan, ada juga yang ibaratnya luka batinnya itu justru dari orang tuanya dia, dari fatherless gitu ya, kalau yang broken home gitu, kekurangan sosok ayah gitu. Kemudian juga ibunya tidak memberikan role model yang memang tepat. Akhirnya apa? Akhirnya dia pelampiasannya mencari ke laki-laki lain gitu kan, akhirnya jadi apa gitu kan. Dan itu aku kaget gitu, dan itu seumuran aku gitu, di saat kita pengen nge-reach mimpi kita, ambisius dengan visi kita gitu. Aku di situ agak bingung menentukan tujuanku, Mbak. Kayak sekompleks ini ya gitu. Dan di situ aku coba buat healing diri aku. Aku nanya ke diri aku, jadi apa sih tujuannya aku bikin pergerakan ini gitu. Kalau masalahnya itu sekompleks itu gitu. Apakah hanya sampai kita menggaungkan edukasi aja gitu kan? Apakah hanya sampai itu gitu. Dan aku mulai berpikir ke diri aku, dan di umur aku yang 19 tahun itu mungkin agak sedikit kecepatan aku menentukan tujuan hidupku di situ. Di Wow. situ aku menentukan
Karena aku juga dari anak yang broken home, Mbak, gitu. Okay. Jadi Relatable gitu. stories. Relatable banget gitu. Jadi sometimes teman-teman aku bilang kayak gini, lu kok nggak lagi ya ini ambis ke luar negeri, ambis ke ini. Terus aku bilang kayak kalau posisi itu emang harusnya diukur dari situ ya gitu kan. Aku pikirnya kayak gitu kan mahasiswa tuh masih berambisi untuk menunjukkan dirinya gitu kan. Tapi di umur aku yang 19 tahun itu, aku nentuin tujuan aku. Oke, lo mau dilihat atau nggak dilihat pun juga it's okay gitu. Karena ini loh, rule-nya kamu tuh dikasih amanah sama Tuhan untuk contribute di hal ini gitu. Bahkan kalau aku bilang tadi, aku nggak pernah ngelis untuk contribute di Woman Empower gitu. Nah, sampai situ akhirnya mencoba memberanikan diri, terus disupport juga sama teman-teman yang lain. Nah, di situ akhirnya Female Nation berkembang, dan ketika aku ketemu dengan mentor bisnisku, ayo nih jadiin startup ini, market size-nya sangat besar, dan dari hasil traction aplikasi FIA, kemudian peningkatan member per bulannya, itu sangat besar gitu. Dan di situ aku mulai mengubah haluan menjadi profesional gitu ya Mbak ya. Yang awalnya mungkin perempuan kan lebih suka cerita gitu ya. Akhirnya timnya dibentuklah profesional, hiring juga IT yang basically-nya itu laki-laki gitu ya, dan akhirnya timnya itu merapat jadi cowok cewek gitu, nggak cuma cewek doang gitu. Oh, ini inspiring banget Gitu. ceritanya Zulfa, and I also can relate. Secara kita tinggal di Indonesia, kadang-kadang perempuan ditempatkan di posisi nomor 2 sometimes, right? Do you feel that? Bener Mbak. Nah, terus Sangat merasakan itu. merasakan. Oke, kalau selama ini Zulfa ada sering ketemu nih sama teman-teman, bahkan banyak banget generasi Z dan millennials juga ternyata ya, yang mengalami hal yang sama seperti generasi-generasi sebelumnya gitu. Nah, dan kita juga berada di kukungan budaya Indonesia yang memang Indonesia ya, wanita harus lembut lah, harus bertutur kata yang Bener. lembut, terus bersikap yang lembut, berpakaian yang rapi, ya banyak lah aturannya itu Z, sehingga itu kayak Harus cantik gitu ya Mbak harus ya, harus ini itu. cantik. Oh. Terus ya itu jadi memperlambat pergerakan wanita untuk bisa thriving in their career, on their ya karir lah. Kadang kan jadi ngerasa bersalah ya, milih antara jadi istri, punya anak, terus in the same time juga pengen thriving in their career gitu kan, terus harus meninggalkan anak, terus belum lagi omongan tetangga kayak Bu Tejo ya kan, anak ditinggalin, bla bla bla. Bener banget. Oke. Ini Kayak Mbak Alma juga narik napas sih kalau bicara perempuan, emosional gitu gak sih Mbak? iya banget. I can relate gitu loh. Wah, ini keren sih pergerakannya. Zulfa, oke. Cerita lagi dong. Sekarang sudah berapa anggota yang ada di VIA, Female in Action? Oke, sejauh ini itu anggota kita alhamdulillahnya udah ada sekitar 2.500 member, itu tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian sekarang baru dapat hibah dana juga dari investor dari Orbit gitu ya, itu suatu achievement gitu ya, achievement yang aku bersyukur banget. Kemudian kita terus melakukan perluasan gitu, karena kita juga menambah formulasi tim marketingnya gitu. Dan distribusi marketing kita itu udah mencapai sekitar 7.000 channel. 7.000 channel yang itu terus kita sasar supaya mereka tuh bisa jadi konsumen yang back ke kita, dan bahkan berani invest ke kita gitu. Ini Gitu keren Mbak. banget. Congratulations investmentnya. Iya, thank you. Oke, berarti sudah mulai hiring, sudah mulai dibangun juga. Ini web based atau apa nantinya? Ada aplikasi atau bagaimana nantinya, Via? Aplikasi Mbak, aplikasinya itu udah bisa diakses di Play Store, udah bisa diakses di Play Store, dan bulan ini lagi mau transisi ke hybrid untuk kualitas produknya yang lebih baik gitu, karena kan itu masih dalam tahap validate ya. Nah sekarang mau diubah ke hybrid supaya lebih cepat gitu kan, nggak nge-lag lagi juga, dan bisa dipakai lebih banyak user gitu. Oh, ini keren banget nih, I'm Gitu, so proud, I'm so proud. Terus ada feedback dari teman-teman yang sudah masuk anggota VIA, terus mereka mendapatkan manfaat apa dari Female in Action?
Banyak Mbak, aku bersyukur banget ya. Kadangkala kita tuh sebagai perempuan berhadapan dengan rasa ragu, rasa takut gitu. Kayak bener kata Mbak tadi gitu, dilema antara keputusan yang kita ambil gitu. Karena kita sometimes mencampurkan feeling kita gitu, mau sekuat apapun logika kita dan ambisi kita gitu ya. Nah, di situ keraguan aku, ketakutan aku itu terobati dengan segala feedback yang diberikan oleh tim dan para member itu gitu. Kayak apa ya, perempuan, aku pernah baca buku Ibu Ani Yudhoyono. Di situ dia 10 tahun menjadi istri Pak SBY dengan berbagai macam politik dan lain sebagainya. Beliau bilang, namanya perempuan itu berkarya itu mau segimanapun ambisinya, pasti dia tuh melibatkan hati. Gitu. Melibatkan hatinya dia gitu. Memberi dengan hatinya dia gitu. Nah, that's why ketika aku merasakan nggak perlu deh aku tanya feedback dari teman-teman gitu ya. Ketika mereka personal PC ke aku, terus mereka bilang thank you ya Mbak Zulfa, Kak Zulfa atas kesempatannya. Dengan Via aku bisa yakin dengan decision making aku. Terus juga dia merasa lebih up skillnya dia gitu. Terus yang awalnya mungkin dia pasif, akhirnya dia bisa aktif gitu kan. Dan aku sangat memegang satu prinsip bahwa profit maksimal gitu ya, tapi impactful-nya juga harus gitu. Nah, di situ aku pegang satu prinsip di dalam tim, kamu menjadi wanita yang hebat, tapi harus bisa menghebatkan wanita yang lain gitu. Dan great leader itu menciptakan leader yang baru gitu. Nah, itu yang berusaha aku ciptakan Mbak di dalam culture-nya FIA gitu. Dan sekarang sih kita lagi garap project buku Mbak, buku millennials, yaitu tuh isinya tentang perjalanan hidup lika-liku seorang perempuan di usia pencarian jati diri. Nah, itu nanti kita bukukan gitu. Nanti Mbak Alma, aku minta reviewnya juga ya Mbak. Ya, ini keren banget, Mbak. I'm so proud of you. You still very young. Kamu berapa sih umurnya? Aku baru 20. 20. Kebetulan Juni kemarin tuh birthday aku 20 tahun gitu. Sampai aku merasa kecepatan sih Mbak. Karena apa ya, di saat teman-teman mahasiswa yang lain itu masih ngerasain dunia organisasi, masih ngerasain kayak rame-ramean gitu kan. Aku kadang-kala berpikir, gini banget ya gue siang malam ngurusin orang gitu. Iya, kadang-kadang berpikirnya kayak gitu kan. Kayak tapi aku berpikir lagi gitu, nggak ada yang mudah, hidup itu emang proses gitu. Violet bangun lagi, coba lagi gitu kan. Ya inilah yang aku ambil gitu, dan aku mencoba untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab dengan pilihan aku gitu. Dan disitulah yang akan membedakan kita dengan yang lain gitu. Benar. Wow, Zulfa kamu tuh keren banget. I'm so proud punya temen kayak kamu. Very young, visi kedepannya juga sudah jelas. Oh, yang ngomong-ngomong tentang visi nih. Nah, kira-kira nih Female in Action kedepannya mau seperti apa? Female in Action itu kedepannya akan dijadikan sebuah startup pertama pemberdayaan perempuan yang fokus ke ranah self development. Nah, dan kebetulan kompetitor kita memang belum ada ya, karena kebanyakan kalau Mbak Alma tahu memang lebih fokusnya ke beauty gitu kan, lebih fokusnya ke passion gitu. Nah, sekarang Female in Action dengan adanya kesempatan dan peluang ini ingin menjadi satu-satunya pelopor dalam self development gitu. Dan kita pengen meng-hire produk-produk mungkin ya, produk-produk yang memang sekarang kan juga lebih kepada fokusnya ke gimana give the value untuk perempuan gitu kan, kayak Wardah gitu kan, Nivea yang extra care dan sebagainya gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah kita dikasih kepercayaan nih buat kolaborasi bareng Nivea untuk ikut campaign insecurity untuk perempuan gitu. Jadi FIA dipilih jadi salah satu gitu ya ikut campaign itu, dan para member kita tuh menunjukkan bahwa cewek tuh nggak perlu insecure loh gitu. You can do that dengan yourself gitu, dengan your way gitu. I'm so Gitu excited Mbak. to hear that. I'm so proud and I'm so excited. Ini benar-benar pergerakan yang aku harap teman-teman di Indonesia sebagai perempuan Indonesia kita nggak harus kok terlalu jadi insecure hanya gara-gara lingkungan ya kan, hanya gara-gara Benar orang banget. nge-push kita, you have to do this, you have to do that, tapi at least you become a person yang punya voice ya enggak? Principle. Iya. Benar-benar. Zulfa, kamu keren banget. Nah, kira-kira nih Zulfa, pendengar di sini kan memang mungkin ya ada generasi Z juga dan millennials dan serta banyak juga startup founder dan employee di sini sebagai karyawan. Zulfa bisa nggak kasih saran buat teman-teman pendengar di podcast Boss Lady? You as a boss lady, coba
Aku mau dengerin Okay. saran Zulfa as a founder dari Female in Action. Thank you so much Mbak Alma buat sesi yang ini ya Mbak ya. Jadi aku tuh sebenarnya ngefans banget sama Dita Sudarjo dan itu jadi panutan aku juga sih sebenarnya, boss lady-nya Indonesia gitu ya. Nah, aku cuma ngasih saran satu hal. Yang ngedengerin di sini mungkin lebih tua ya daripada aku gitu ya. Dan aku pun juga punya karyawan, punya coach dan konsultan yang dia udah S2, udah psikologi klinis dan sebagainya gitu. Tapi aku mau pesan satu hal bahwa usia itu tidak menunjukkan dewasa atau tidaknya seseorang gitu. Tapi proses yang membentuk orang itu mencapai titik kedewasaan gitu. Gimana kamu menerima diri kamu, kemudian gimana kamu menentukan tujuan kamu, dan disitulah kita bisa menekan sebagai ego kita gitu. Nah, ini linear dengan kita ketika jadi seorang leader gitu. Ketika kita jadi seorang leader, apalagi sebagai perempuan gitu ya, yang kadang-kala bikin decision making-nya itu masih bercampur dengan feeling gitu. Nah, ini yang harus kita tekankan bahwa satu hal, proses adalah nomor satu. Jangan fokus ke hasil. Bikinlah kemungkinan terpahit di dalam diri kita dan kemungkinan terbaik, karena peluang rezeki itu datangnya tiba-tiba gitu. Kalau diri kita siap, self development kita kuat dan kita punya reason yang kuat, kita akan siap menerima gift itu gitu. Dan masalah apapun pasang juga 5 cm di depan mata gitu. Gitu. Jadi karena faktor X itu yang tidak bisa kita kendalikan, ya kita nggak perlu komplain dengan hal itu gitu. Kita cukup fokus dengan diri kita sendiri, fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, dan bikinlah itu menjadi satu kekuatan besar gitu. Aku suka ya Mbak satu konsep di Seven Habits, dan itu jadi buku favorit aku banget di usia aku 17 tahun, Seven Habits itu. Dia bilang bahwa jangan jadi orang yang reaktif gitu. Sama ketika kita juga menjadi seorang leader, kita akan menerima banyak informasi, apalagi di era yang destruktif ini gitu. Aku juga seperti itu. Kadang-kala mentor ngasih masukan ini, partner ngasih masukan ini, pengennya A, B, C, D gitu. Tapi fokuslah ke diri kamu, jangan jadi orang yang reaktif. Sekali dipancing langsung gitu. Nah, jadi jadilah orang yang proaktif gitu. Proaktif itu kita telaah dulu, yang mana yang paling benar. Kita riset dulu. Kemudian baru kita tanya lagi. Baru kita tentukan decision making gitu. Dan itu tentunya harus dibarengin juga nih sama knowledge dan skill kita gitu. Jadi PR aku ke depan juga nih, kita adalah pembelajar yang tanpa henti gitu ya Mbak Alma ya. Sampai punya anak, sampai jadi istri pun bakal jadi pembelajar yang tanpa henti gitu. Apalagi ketika kamu jadi seorang leader, panutan gitu. Banyak manusia yang kita hadapi gitu. Banyak karakter yang akan kita temui di situ gitu. Dan which is nggak akan semua orang menerima kita gitu. Dan aku yakin akan hal itu gitu. So that's why jadilah yang terbaik dengan versi diri kita sendiri gitu. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, fokus ke diri sendiri, dan jangan lupa untuk mencintai diri karena kita perempuan, kita hebat. So woman we can. I really can feel your energy. Even though kita lagi zooming aja, I can really feel your energy, your positive energy. And I hope pendengar di sini juga mendapatkan sesuatu dari hasil perbincangan kita pagi, siang, sore hari ini, karena universal ya. Benar-benar. Ini pagi sih sebetulnya, kebetulan pagi. Oke, Zulfa, kalau misalnya ada teman-teman nih, misalnya dia orang senior yang mungkin sudah lama, sudah second lifer, means mereka sudah di tahap pensiun dan mereka punya knowledge banyak, perempuan, laki-laki, dan mereka sudah sangat ready untuk sharing, apakah bisa ikut berkolaborasi dengan Via? Boleh banget Mbak, justru kadang-kala gini ya, millennials tuh merasa generasi ini tuh kayaknya susah nerima ide kita gitu kan, susah nih kolaborasi, pasti ditentang gitu. Aku pernah tuh kemarin tuh rapat di Kementerian Koordinator Kemenko PMK. Kebetulan aku di situ jadi narasumber, dan di situ kumpul ibu-ibu semua, dan ada generasi X dan Y juga, ada perdebatan di situ gitu kan. Nah, tapi di situ aku menghadirkan satu win-win solution gitu. Aku bilang bahwa justru mereka yang sudah memiliki pengalaman, yang maksudnya generasi sebelum kami, generasi X dan Y, justru mereka lah panutan kami gitu. Mereka yang akan memberikan maksudnya pahit dan manisnya kehidupan itu mereka sudah menjalani. Dan disitulah kita menjadi rambu-rambu lalu lintas untuk generasi yang sekarang ini gitu. Jangan sampai kita melakukan mistake yang sama dengan ada gitu. Dan
jangan sombong gitu ketika generasi ini melek teknologi dan lain sebagainya. It's okay, kamu punya ide yang gede gitu kan, punya passion yang energiknya tinggi gitu, tapi jangan lupa dalam kehidupan itu ada rem. Siapa yang ngerem kita? Bagi aku yang ngerem kita itu adalah mereka-mereka yang memang punya knowledge yang tinggi, yang udah dewasa daripada kita gitu. Dan aku sangat terbuka ketika harus berkolaborasi dengan hal itu, karena satu hal sih Mbak yang aku tekankan di tim Female in Action itu adalah growth mindset, bukan fixed mindset gitu. Orang itu mau skillnya sedikit gitu ya, sedikit banget skillnya, tapi kalau dia punya growth mindset, aku yakin 2-3 bulan kalau dia di tempat tuh bakal jadi seseorang yang keren gitu. Beda dengan orang yang dia udah keren, tapi dia punya fixed mindset, dikritik sedikit nggak mau, dikasih masukan nggak mau, bahkan ngelihat orang lain sukses nyinyir gitu ya. Harusnya kan orang yang growth mindset itu belajar, oh dia sukses nih, gue bisa belajar apa nih dari dia, mungkin bisa collaborate gitu kan. Nah, ini yang ditanamkan di dalam tim FIA, terkhusus untuk aku sendiri gitu, bahwa di zaman yang harusnya berkolaborasi ini, ya kamu harus pakai growth mindset gitu, nggak bisa yang fixed mindset. Kalau mau yang fixed mindset, ya udah kamu sampai di situ-situ aja. Kalaupun mencapai puncak, pasti akan cepat juga jatuhnya gitu. Ini keren banget tuh Zulfa. I really agree with you. I love this positive energy. Oke Zulfa, kira-kira nih teman pendengar pengen berkolaborasi atau berkoneksi dengan Zulfa bisa lewat mana? Nanti biar bisa aku ketik di caption, jadi mereka tinggal klik aja dan langsung connect sama Zulfa. Iya, langsung aja ke Instagram aku @zulfa.fzh. Di situ aku aktif as influence kampus gitu ya. Aku aktif di sana. Aku juga sekarang masih mahasiswa gitu ya. Jadi memang di situ kegiatannya lebih banyak untuk pergerakan juga gitu. Jadi langsung DM aku aja dan aku sangat terbuka untuk collaborate hal itu. Oke, gitu Mbak. Keren banget Zulfa. Thank you so much atas sharing-sharingnya. I'm really proud. Me as a woman, I'm really proud of you. You still young and you really have this positive energy and your vision is so big for Indonesian woman. Aku support. Pokoknya kalau misalnya Zulfa perlu apapun, aku ready untuk support. Aku dan teman-teman ready. Kalau memang perlu komunitas, aku ada beberapa komunitas juga yang bisa kita kolaborasikan untuk membantu pergerakannya Zulfa dan Female in Action. Oke, thank you so much ya Zulfa. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya Mbak. Thank you. Aku senang banget bisa sharing sama Mbak Alma. Mbak Alma ini teman-teman millennials banget loh. Senang banget juga ngobrol sama dirimu, positif energi banget. Pokoknya sukses untuk Female in Action. Pokoknya kita keep in touch, kita apapun kita bisa kolaborasi. Ini zamannya kolaborasi. Oke, thank you Zulfa. Oke Mbak. Ayo. Semuanya terima kasih ya udah. Thank you. Iya Mbak. Sip.